Yang tanya saya aja. Baik, yang sudah confirm tadi pasti salah satu pusat budaya di Indonesia yang luar biasa kan, dan dari hanya untuk budaya gitu, seni bukan hanya untuk seni, tetapi budaya bisa menggerakkan banyak hal, termasuk perubahan-perubahan yang sifatnya baik buat masyarakat dan negara. Dan karena itulah kalau kita belajar dari sejarah, peranan dan jasa yang luar biasa besar dari almarhum Wiji Tukul, saya kira karena jasa yang begitu besar dari almarhum, sehingga kita bisa mengenyam era reformasi dan demokrasi seperti hari ini. Dan karena itulah kami ingin memohon kesediaan Mbak Nganti itu untuk nanti bisa tampil di panggung untuk sama-sama kita di tengah suasana kegembiraan hajatan rakyat di Solo dan Semarang ini, kita bisa terus memelihara pesan dari almarhum Wiji Tukul supaya semangat reformasi, semangat demokrasi, semangat kebebasan berekspresi bisa terus kita rawat di Indonesia yang sama-sama kita cintai. Jadi demikian, Mas. Mendengar apa yang dikatakan suara rakyat. Nah, harapannya ini adalah ini tadi sebagai simbolik melanjutkan yang sudah memang dalam yang baik yang dilanjutkan, tapi yang tidak harus diperbaiki supaya Indonesia lebih baik lagi. Jadi intinya juga dengan mengajak bahwa bersama-sama dengan seluruh masyarakat aspirasi Indonesia, dan di mana ini juga nantinya bukan hanya untuk Jawa Tengah, tapi Jawa Tengah untuk Indonesia. Makanya nanti di Semarang itu adalah bagaimana menciptakan bahwa dari Jawa Tengah untuk Indonesia. Nah, ini yang kami bawa, dan memang kalau dibilang itunya memang pas kami dapat di Jawa Tengah pas tanggal 10 gitu. Nah, jadi itu juga rencananya besok ini di Banyuwangi di Jawa Timur. Lalu lusa itu rencananya kita akan buat mimbar debat di Kabupaten Bogor di Cibinong di Jawa Barat. Lalu baru ke Jawa Tengah. Jadi dari Jawa Timur, Jawa Barat nanti tanggal 10 ini bisa berjalan dengan baik, bisa dengan lancar, aman, dan tadi menjadi suatu hajatan rakyat yang bukan sebagai kampanye saja, tapi benar dirasakan roadshow-nya bersama-sama kita melakukan pesta demokrasi bersama-sama. Itu mungkin dari kami. Terus juga kami mohon maaf bila mana ada kata-kata kami ataupun lainnya memang untuk membuka, mengetok hati dan mohon maaf lahir dan batin. Nah, mungkin itu dari kita, dan sekali lagi kami berharap dukungannya kepada kami dan kepada panitia dan juga semua yang ada tadi supaya ini sukses dan tadi menjadi hajatan yang memang dirasui oleh rakyat bersama. Masih. Oke, saya pikir cukup ya, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini tadi kami merasa bahwa yang paling penting rakyat Indonesia mengetahui, pilihlah pemimpin yang apa adanya, yang memang datang dari rakyat, manusia rasa rakyat, yang kami percaya Ganjar itu adalah presiden rakyat. Jadi kami insya Allah kalau semua melihat bagaimana sebenarnya, yang orangnya sama. Dan kadang-kadang ada pertanyaan ini, Mas, kenapa Mbak Tiko ikutan, kenapa Mas Alan ikutan? Karena kita ingin bahwa transparan, masyarakat Indonesia bisa melihat siapa seorang istri Mas Ganjar Pranowo, Tiko, dan bisa dinilai. Dan juga putranya siapa, Mas Alam, juga dapat dinilai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itulah transparansi yang ada dari Mas Ganjar. Akan kita kenalkan kepada saya semuanya apa adanya, inilah kami, dan itulah yang mungkin menjadi bagian dari nilai-nilai yang penting yang kita perlukan, yang sangat penting sekali untuk membangun bangsa ini. Kita semua ingin menuju Indonesia Emas, tapi Indonesia Emas itu penuh dengan tantangan. Makanya kenapa Satsen kan cepat-cepat. Tapi beliaulah Mas Ganjar memberikan oleh rakyat memberikan bagaimana memastikan pekerjaan, memastikan bahwa harga pokok makanan stabil terjaga. Jadi dengan demikian itulah yang Mas Ganjar, dan makanya diajak Prof. Mahfud sekali lagi karena pasien itu menjadi penting supaya bisa korupsi kita lawan, dan untuk memastikan bahwa uang-uang dan korupsi tadi bisa digunakan untuk rakyat. Jadi itu paling penting. Jadi kami percaya insya Allah dari mohon 200 triliun. Soal Ahwas Putra Budi Jokowi mungkin